Horas Amang Inang, saudara terkasih, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami puji dan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami mengucap syukur padamu Bapa di pagi yang indah ini. Kasih setia dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau Tuhan yang mendiami hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami lakukan di dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang saudara terkasih, nats renungan firman Tuhan untuk kita di hari ini, Sabtu 15 November 2025, terambil dari Yeremia pasal 27 ayatnya yang kelima, dan dibacakan salah seorang dari anak remaja Huria kita. Nats renungan harian Sabtu 15 November 2025 diambil dari Yeremia 27 ayat 5. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dalam bahasa Batak Tidok, Au naung jumadihon tanoon jolmai dohot pinahan akan aditanoon marhite-hite hagogoku nagodangi dohot marhite-hite tangaku natoltoli jala hulehon doi tumanang ise lomonirohaku. Amin. Terima kasih. Sebagaimana kata nats hari ini, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan lenganku yang kuat. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku, orang yang mau mengikuti perintahku, yaitu untuk memelihara dan melestarikannya, bukan untuk menguras isinya. Dan setelah habis terkuras, dibiarkannya begitu saja. Akhirnya menjadi sumber malapetaka kepada manusia itu sendiri. Oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran manusia itu terhadap perintah Allah, maka Allah menghukumnya dengan ulahnya dan perbuatannya sendiri. Artinya, tangan dan pekerjaan manusia itu sendiri yang menjerumuskan dia ke lubang kehancuran. Dan oleh karena hukuman tersebut, umat manusia itu menjadi menderita. Nabi Yeremia menunjukkan betapa berbahayanya tindakan meletakkan pengharapan bukan pada Allah. Ketika pengharapan diletakkan kepada sesuatu atau seseorang selain Allah, maka pengharapan itu tidak akan memiliki landasan yang kuat. Hanya Tuhan yang layak menjadi landasan pengharapan, karena Ia mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tuhan memperingatkan orang percaya untuk tidak mendengar nubuat palsu. Manusia diciptakan Tuhan dan dipanggil untuk melayani Tuhan dengan cara mengenali kebenaran darinya. Di sini kita perlu dewasa dan jeli dalam memilih jalan hidup yang hendak kita pilih. Sungguh lebih baik untuk hidup dalam pengenalan akan Allah yang sejati serta memperhatikan panggilan dan suara Allah. Amang Inang saudara terkasih, Allah menegaskan bahwa Dia adalah pencipta bumi dan segala isinya.
dengan kekuatan dan lengannya yang perkasa, yang menjadi dasar pengakuan bahwa seluruh alam semesta berada di bawah kendali sepenuhnya. Allah berhak memberikan kekuasaan atas ciptaannya kepada siapapun yang dikehendakinya melalui hamba-hambanya yang dipilih. Ayat ini mengingatkan bangsa Israel dan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia atau pemimpin dunia semata. Mengandalkan manusia tanpa mengandalkan Tuhan akan membawa kekecewaan dan kesulitan, karena pengharapan semacam itu tidak memiliki landasan yang kuat. Di tengah kesulitan dan ketidakpastian, ayat ini mendorong untuk tetap yakin bahwa Allah memiliki kendali penuh. Kendati ada hal yang tampaknya tidak benar atau adil di dunia itu, semua masih berada dalam kerangka kedaulatan Allah yang pada akhirnya menuju pada rencananya yang sempurna. Dalam konteks pasal 27 ini menyiratkan betapa pentingnya membedakan suara Tuhan dari suara nabi palsu yang dapat membawa kebinasaan. Kesetiaan kepada firman Tuhan yang tertulis di Alkitab menjadi panduan yang penting. Sebagai kesimpulan, Yeremia 27 ayat 5 ini mengajarkan kita untuk meletakkan iman dan pengharapan pada Allah sebagai pencipta yang berkuasa, serta memahami bahwa segala sesuatu terjadi di bawah kendalinya. Hal ini membantu kita untuk tetap teguh dan setia dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan tanpa berpaling pada kekuatan manusia atau sumber-sumber yang tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, amang inang saudara terkasih, Nats hari ini mengingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan Sang Pencipta dan Pemelihara itu. Allah murka karena manusia melanggar perintahnya. Maka kepada kita hari ini diminta untuk setia pada janji kita kepada Tuhan, supaya kita tidak kena hukuman dan murka Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Tuntun kami umat-Mu untuk mau merendahkan diri di hadapan-Mu dan tetap setia pada janji kepada Tuhan. Bapa yang baik, apapun aktivitas yang kami lakukan hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai kami dan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, Bapa, kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu ada bersama kami dan memberi kekuatan sehingga kami pun memperoleh kemenangan. Saat ini juga Tuhan, kami membawa di dalam doa kami umat-Mu yang dalam keadaan sakit, juga dalam pemulihan. Bapa, Engkau yang menyembuhkannya, mengangkat sakit penyakit yang ada di tubuh mereka, sehingga Tuhan boleh pulih kembali dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah Tuhan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.